Operasi tangkap tangan alias OTT yang kerap disandingkan dengan KPK belakangan ini tengah menjadi sorotan. Hal ini dipicu pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, OTT saat ini sudah tidak zaman alias kampungan. Pencegahan dinilai lebih baik. Ini semua kerjaan dalam tadi pencegahan. Dan itu menghemat ratusan triliun dan meningkatkan pajak. Itu dilihat, jangan drama-drama tadi yang ditangkap Pak KPK mesti kalau kurang jumlah ditangkap berarti nggak sukses. Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya. Kalau pemikiran itu kan deso itu. Pemikiran modern, makin kecil yang ditangkap tapi makin banyak penghematan, itu yang sukses story-nya. Pernyataan Luhut ini didukung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Tapi OTT juga tetap diperlukan jika pencegahan belum sempurna. Dari satu segi ya betul dong Pak Luhut. Dari satu segi bahwa sebaiknya tidak banyak OTT. Caranya apa? Cegah agar tidak terjadi korupsi. Itu artinya digitalisasi yang lebih bagus di pemerintahan. Kan sudah benar logikanya Pak Luhut. Tapi logika konkretnya OTT tidak bisa dilarang karena masih terjadi sebelum proses atau mekanisme pencegahan itu berjalan sempurna. Kan gitu aja. Tidak ada yang bertentangan, bagus. Untuk jangka panjang jangan pamer-pamer OTT, kita cegah dari awal. Selama ini operasi tangkap tangan memang dianggap menjadi kekuatan KPK. Masyarakat pun menilai OTT bisa menimbulkan efek jera bagi koruptor. Dalam 3 tahun terakhir, OTT KPK paling banyak dilakukan di tahun 2022, sebanyak 10 kali. Dari OTT tersebut, puluhan orang menjadi tersangka, tak terkecuali kepala daerah dan pejabat negara. Lalu apakah masyarakat masih menganggap OTT KPK penting? Kalau nggak ada OTT KPK, jadi para koruptor-koruptor itu akan jadi lebih leluasa sih untuk bisa korupsi berbagai macam sektor gitu. Ya alasannya kalau ada OTT KPK kayak itu kan bisa membuat efek jera ya nanti ke depannya ya. Kalau itu dihilangin gimana? Itu kan udah inovasi yang bagus, kenapa harus dihapus? Kalau nggak ditiadakan kita nggak tahu dong kasus dia apa, bagaimana dia cara korupsinya itu, siapa tersangkanya. Kalau kita nggak bakal terungkap. Pencegahan korupsi memang penting, tapi efek jera juga diperlukan sebagai pengingat agar korupsi tidak dilakukan. Lalu, kapan sekiranya OTT tidak diperlukan lagi di negeri ini? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, melengkapi paket pengantar sebelum kami berdiskusi pagi hari ini. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan secara eksklusif dalam program Rosi di Kompas TV tadi malam mengklarifikasi pernyataannya tentang tingginya OTT KPK dianggap tidak bagus. Menurut Luhut, dia tidak menolak adanya tindakan OTT dari KPK, tetapi upaya pencegahan korupsi harus dilakukan dengan baik, terutama mengubah sistem pengadaan barang dan jasa dengan penerapan sistem digital. Berikut pernyataan Luhut Binsar Panjaitan semalam. Bapak yang harus Bapak clearkan di sini adalah Bapak seolah ingin menghambat upaya pemberantasan korupsi ini yang saya salah satunya mau saya jelaskan OTT, itu sekarang. Pak Luhut. Nah, selama ini kan banyak sekali OTT. Kenapa banyak OTT? Karena banyak pertemuan. Nah, dengan kita membuat digitalisasi dan itu banyak karena government procurement atau belanja pemerintah. Sekarang semua belanja pemerintah secara bertahap kita masukkan dalam e-katalog. Secara bertahap itu 1.600 triliun. Tahun ini itu akan bisa mungkin 90% sudah masuk e-katalog. Baik itu TNI, Polri, semua kita masukkan. Kecuali tadi yang barang-barang strategis, kapal terbang dan sebagainya itu. Poinnya apa, Pak? Nah, kalau sudah melalui e-katalog, kamu kan tidak negosiasi berdua lagi. Negosiasi dengan mesin. Tidak akan ada korupsi lagi karena itu. Kalaupun sampai terjadi pasti ketangkap. Makanya kalau Rosi lihat 8 bulan, 9 bulan terakhir ini ada nggak pejabat bupati yang ditangkap OTT karena belanja pemerintah? Nggak ada. Yang ada tadi jual beli kursi. Ya. Nah, ya artinya kan jangan kemudian mengkerdilkan OTT. Tidak mengkerdilkan. Saya OTT setuju, bukan tidak setuju, don't get me wrong. Tapi kalau OTT itu makin sedikit atau habis karena tadi sistem yang baik,
Ya kan bagus pemerintah. Mau nol kan tidak mungkin. Saya bilang di sorga aja kok kalau nol. Ya kan? Kalau masih di dunia pasti aja ada. Tapi berkurang, yes. Ada itu organisasi anti korupsi itu ngomong-ngomong. Datang aja ke saya tunjukin sistemnya. Biar dia lihat. Dengan sistem ini, maka efisiensi akan tinggi, maka tadi korupsi akan berkurang. Ya, Saudara Menko Marinvest, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, untuk sekian kalinya, mungkin ini 2 kali yang kita pernah dengar begitu, mengomentari soal OTT, Operasi Tangkap Tangan yang biasa dilakukan KPK. Menurut Luhut, jumlah OTT yang banyak tidak juga patut dibanggakan karena sudah tidak zamannya pada saat ini. Pencegahan yang dinilai akan lebih baik. Nah, benarkah hal ini? Apa saja sebenarnya faktor yang membuat OTT masih diperlukan di Indonesia? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada anggota Komisi 3 DPR RI, Johan Budi, peneliti pusat dari Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Yogyakarta, Zainur Rohman, serta Komisioner KPK periode 2007-2011, Muhammad Yasin. Pak Yasin, Mas Johan, Mas Zainur, selamat pagi, salam sehat. Terutama buat Mas Johan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau dari pernyataan di program Rosi Pak Luhut, dia bukan menolak OTT. Saya sendiri jadi menganggap bahwa ada benarnya kalau OTT-nya sedikit berarti ada sesuatu yang lebih baik. Mungkin pencegahannya lebih baik. Tapi bukan itu yang saat ini terjadi kan. Mas Zainur Rohman, Anda punya datanya mengenai OTT yang banyak atau OTT yang sedikit. Sekarang ini lagi sedikit nih, kalau dari data-data yang ada di media. Mas Zainur? Ya, Mas Bayu. Jadi saya juga tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh Pak Luhut mengenai OTT ini tidak bagus dan sebagainya itu. Saya tidak melihat adanya kontradiksi antara penindakan dan pencegahan. Apakah OTT itu menghambat upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah? Karena menurut saya, pencegahan korupsi itu paling utama seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tidak terhambat sama sekali ketika ingin melakukan misalnya penerapan e-katalog secara menyeluruh, e-planning, e-budgeting, e-purchasing gitu ya. E-katalog itu juga bukan hal baru ya. Pak Luhut menjabat mungkin baru 2014. E-katalog itu dari 2012 sudah diimplementasikan oleh LKPP. Pertanyaannya, apakah kemudian korupsinya hilang? Tidak. Nah, untuk negara yang korupsinya sangat tinggi, Mas Bayu, menurut saya justru pencegahan korupsi terbaik itu adalah dengan melakukan penindakan secara tegas, keras, tidak pandang bulu, dan independen. Nah, ketika sudah dilakukan penindakan secara tegas, maka akan timbul shock situasi yang mengguncang di suatu organisasi atau institusi. Setelah itu bisa ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem. Tanpa adanya satu trigger atau shock terapi, sangat susah untuk memasukkan program-program perubahan, reformasi, atau perbaikan sistem di satu institusi yang telah mapan, yang selama ini telah nyaman untuk mereka bekerja. Ya. Jadi kalau soal apakah OTT itu perlu atau tidak, bagi saya sih itu sebuah keniscayaan, Mas Bayu. Ya. Kalau korupsinya sudah sedikit, maka tidak perlu lagi ada OTT. Otomatis, apalagi yang mau di OTT. OTT itu kan dilakukan ketika ya sedang atau sesaat telah terjadinya tindak pidana. Ya. Jadi kalau menurut saya pernyataan Pak Luhut ini memang benar-benar menunjukkan naifnya ya pandangan dari pejabat pemerintah yang begitu bingung untuk memahami korupsi. Dan bahkan kalau kita mau kritik, sebenarnya ini kan bukan tupoksi dari Menko Marves untuk mengomentari KPK. Kalau Pak Luhut mau komentarilah misalnya korupsi di bidang investasi yang itu menimbulkan high cost ekonomi,
misalnya banyaknya pungli di bidang perizinan sehingga itu menghambat investasi. Silakan. Tetapi ketika mengomentari KPK, ini bisa menjadi sinyal yang buruk bagi penegakan hukum dan bahkan menurut saya sedikit banyak juga merupakan satu bentuk intervensi yang tidak perlu, Ya, Mas Bayu. baik. Nah, soal angka-angka memang kalau dari dulu yang jadi perdebatan sebenarnya bukan sedikit atau banyaknya OTT, tetapi sebagaimana kualitas dari OTT itu dilakukan. OTT banyak, tapi kalau yang di OTT itu levelnya adalah teri dengan jumlah kerugian keuangan negara yang kecil tetapi tetap ditangani oleh KPK, tentu ini adalah satu bentuk pemborosan sumber daya KPK yang sangat terbatas. Oke. Nah, OTT Ya. itu akan menarik kalau dilakukan untuk kerugian keuangan negara yang sangat besar atau pelakunya ini punya nilai strategis yang sangat tinggi. Misalnya adalah aparat penegak hukum, hakim agung, atau misalnya jenderal polisi, atau aparat penegak hukum Ya. lainnya. Ya. Dan yang kedua adalah, juga jangan semata-mata kita anggap OTT kecil itu memang sebuah OTT yang kecil. Ada, Mas Bayu, OTT-nya kecil, tetapi kemudian ketika ditindaklanjuti oleh KPK, didalami, itu kemudian bisa menghasilkan pengembalian kerugian keuangan negara ratusan miliar, misalnya di kasus Fuad Amin. Baik. Nah, saya tetap setuju misalnya kalau OTT KPK itu jangan yang kecil. Kalau yang kecil di OTT silakan oleh KPK, kemudian bisa deliver kepada Ya. aparat penegak hukum lain, misalnya adalah kepolisian atau kejaksaan untuk melanjutkan penanganannya, Mas Bayu. Baik, kita dapat poinnya. Nanti kita akan dalami di beberapa hal. Mas Zainur, Mas Johan, kalau saya mengingat komentar Pak Luhut berkaitan dengan tidak terlalu setuju banyak OTT di negara kita, itu sebagai, kalau saya nggak salah itu pada waktu itu Pak Luhut, karena ini jadi cermin juga, oh masih banyak korupsi yang menyulitkan investasi dan lain-lain. Nah, dari sisi ini, Anda melihat bahwa komentar Pak Luhut ini juga ada benarnya, seperti juga bahwa Pak Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan hal yang sama. Ini nggak ada hal yang kemudian harus dipertentangkan sebetulnya. Berjalan sebagaimana mestinya nanti OTT akan berkurang kalau memang korupsinya berkurang. Mas Johan. Ya, jadi kita kembalikan ke tugas dan fungsi KPK, Mas Bayu. Di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang KPK yang baru, itu jelas disebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan, ya, mencegah dan memberantas. Apa yang mencegah dan memberantas itu ada di dalam tupoksi KPK, ya, koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Nah, OTT ini sebenarnya bagian kecil dari proses pemberantasan tadi. Ya, kalau menurut saya antara pencegahan dengan pemberantasan itu harus berjalan seiring, ya, dengan kecepatan yang sama. Jadi menindak juga mencegah. Kita juga perlu tahu, ya, ini publik mungkin perlu dikasih tahu. Jadi selama ini tuh KPK menjalankan cegah dan tindak ini beriringan, sebetulnya begitu, Mas Johan? Seharusnya sama, ya. Jadi tidak dibatasi. Ini menurut pendapat saya, tidak dibatasi bahwa mencegah lebih banyak daripada memberantas atau menindak. Jadi sama, kecepatan itu sama gitu, porsinya sama. OTT itu bagian kecil dari proses penindakan, ya. Ini mungkin perlu juga diketahui, ya, proses penindakan itu melalui penyelidikan dan penyidikan kemudian penuntutan, itu OTT itu salah satu instrumen aja untuk melakukan atau untuk menangkap para koruptor. Dan ini ada yang miss, ya, menurut saya, yang disampaikan oleh Pak Luhut, ya, berkaitan dengan OTT itu selalu dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa. Ini yang salah menurut saya. OTT tidak selalu berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, ya. Seperti misalnya hakim agung gitu, ya, atau hakim. Penangkapan hakim itu kan tidak ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa, tetapi ini berkaitan dengan misalnya pengurusan perkara, ya. OTT tetap diperlukan, ya, meskipun belakangan tadi Pak Luhut meralat, ya, bahwa memang OTT masih masih boleh gitu, tapi sedikit-sedikit kira-kira gitulah.
Jadi tidak bisa menurut saya gini, KPK jangan diminta atau KPK jangan dibatasi OTT terus atau OTT sedikit-sedikit. Jangan begitu. Kan OTT juga tergantung dari temuan-temuan yang ada di lapangan ya. Apakah bisa di OTT ataukah tidak? Kan tidak semua kasus melalui OTT yang dilakukan oleh KPK dalam proses penindakan. Mencegahnya itu kalau dari tupoksi lebih banyak, dia mengkoordinasi, mensupervisi, memonitor, kemudian kajian sistem yang dilakukan oleh KPK ya sejak zaman Pak Yasin dulu kan, kalau masih ingat Pak Yasin Haji kan awalnya sebelum penindakan kan ada proses pencegahan, melakukan kajian ya, waktu Pak Yasin jadi pimpinan KPK waktu itu dikaji, kemudian dikasihlah rekomendasi agar jangan sampai kena OTT, begitu kan kira-kira, dicegah di tengah. Jangan sampai, ini bukan soal OTT, jangan sampai korupsi itu loh, kira-kira gitu. Di kajian sistem itu kan mencegah, kemudian dikasihlah Kementerian Agama waktu itu ya, yang ada berapa poin yang harus dilakukan, tetapi tidak dilakukan semua oleh Kementerian Agama. Karena itu KPK melakukan proses penindakan. Jadi KPK menindak itu tidak selalu semua lewat OTT. OTT juga tidak selalu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ini yang perlu perlu dielaborasi definisi dari OTT itu ya. Malah yang lebih bahaya adalah berkaitan sama penegak hukum ya, menurut saya. Yang perlu lebih digencarkan oleh KPK adalah OTT terhadap penegak hukum. Siapa itu penegak hukum? Ya semua, kalau ada yang melakukan. Karena ini sapunya kan untuk memberantas korupsi itu. Saya ngusut korupsi, timbul korupsi baru gitu oleh penegak hukum. Saya di Komisi 3 ya beberapa kali juga menyampaikan pada Kapolri, kepada Kejaksaan Agung ya, untuk juga melakukan OTT terhadap penegak hukum lainnya gitu. KPK juga sama gitu. Ya, baik Mas Johan. Terbayang bagi kita sekarang dimensinya bukan hanya pengadaan barang dan jasa yang banyak disampaikan oleh Pak Luhut. Kita mengerti. Kemudian saya ke Pak Yasin. Pak Yasin, dari pernyataan Pak Luhut ini juga jangan kritik KPK. Ini bahasa saya ya, memudahkan begitu. Pak Luhut tuh ingin mengatakan bahwa kalau KPK nggak banyak melakukan OTT, jangan dikritik KPK-nya nggak bekerja dengan baik. Bahkan ada banyak dana yang di saving, yang dihemat juga daripada OTT-nya banyak. Pak Yasin kan pernah di KPK. Sepenuhnya Anda melihat pernyataan ini seperti apa, Pak Yasin? Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Zainur dan Pak Johan Budi itu semuanya udah betul tadi, udah lengkap sebenarnya. Jadi dihubungkan dengan pernyataan Pak Luhut, sebenarnya ya apabila tidak paham betul tentang pemberantasan korupsi itu jangan membuat pernyataan yang akhirnya timbul kontroversial. Itu yang rugi adalah pemerintah sendiri. Jadi ada tuduhan dari masyarakat itu, lah inilah kan political will pemerintah di dalam memberantas korupsi ini sebenarnya rendah atau bahkan tidak ada. Dari pencegahan dengan penindakan yang disampaikan oleh Pak Johan Budi tadi, itu juga betul. Kita masuk dulu misalnya di BI, itu penindakan. Setelah itu kita masuk mengatur aturan-aturan di BI yang bisa mengiring kepada adanya suatu tindak penyimpangan dan mengarah pidana melalui aturan BI yang diperbaiki. Demikian juga ke Kementerian Agama tadi Pak Johan Budi tadi sudah menyampaikan. Urusan haji. Di pencegahan dulu. Tapi tidak kunjung berubah atas saran 48 poin itu yang potensi menimbulkan korupsi. Maka penindakan masuk. Pada waktu ke Bea Cukai kita kajian sistem, betul yang dikatakan Pak Johan Budi tadi. Kita tuh melakukan pengkajian sistem dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi, tapi tidak diabaikan dan bahkan seperti menantang. Kalau KPK itu kajian sistem ya jangan hanya ngomong bahwa kita korupsi, buktikan kalau kita korupsi. Akhirnya kita masuk ke Bea Cukai. Jadi komplimen saling melengkapi, jangan ditiadakan.
Jadi walaupun itu merupakan salah satu katakanlah instrumen kecil dari penindakan OTT itu betul memang. Tapi dengan adanya OTT itu, maka amanat pasal 6, pasal 5, pasal 7, Undang-Undang 3199, Yungto Undang-Undang 20 tahun 2001 menjadi terlaksana. Dulu yang katakan suap menyuap yang di luar pengadaan barang dan jasa ini memang betul. Ya. Itu yang melakukan ya hakim, ya kurator, ya advokat, ya, sampai memang juga pejabat-pejabat negara, yang bupati kota dan gubernur, serta anggota DPR. Kita dapat poinnya Pak Yasin. Dari pengadaan. Ya, kita dapat poinnya bahwa selama ini KPK itu melakukan dua-duanya sebetulnya. Bahkan ada yang diintervensi sebetulnya. Bayangan saya itu KPK sudah melihat ada indikasi nih sebetulnya, dan kemudian diberikan istilah Mas Johan, KPK memberikan rekomendasi, nasihat supaya jangan keterusan, kira-kira begitu. Ya, kalau kemudian keterusan nanti kan ada sanksinya atau ada di ujungnya begitu. Nah, itu dilakukan sebetulnya oleh KPK. Tapi publik seperti saya ini kan juga melihat makin banyak nggak salah juga ketika Pak Luhut mengatakan begini, dari sisi banyak orang melihat kalau KPK banyak OTT, wah KPK-nya hebat nih, kerja gitu. Dan ketika KPK tidak melakukan OTT atau sedikit melakukannya, bukan tidak sama sekali, berarti KPK-nya kurang bekerja. Pak Yasin. Ya, jadi OTT itu kan berasal dari perintah pasal 12 ayat 1 bahwa kita boleh menyadap. Atau KPK dapat melakukan penyadapan di tingkat penyidikan ya. Sampai penuntutan ya di Undang-Undang 30. Dan yang Undang-Undang sekarang pasal 12 ayat 2 itu huruf H. Bahwa kita tuh menangkap, boleh melakukan penangkapan, penyitaan dan lain sebagainya dengan bantuan aparat penegak hukum lain, yakni kepolisian. Gitu. Artinya itu adalah amanat undang-undang. Oke. Jadi ditambah lagi dengan PP 43 tahun 2018. Itu adalah partisipasi atau peran serta masyarakat. Bahkan sekarang ada hadiahnya apabila uang itu bisa secara real dikembalikan ke keuangan negara. Jadi lapor ke KPK dia ditindaklanjuti dengan salah satu di antaranya ya adalah OTT. Tidak semua laporan itu menjadi OTT. Seperti yang disampaikan oleh Pak Johan Budi tadi, kasusnya beda-beda. Ada yang layak di OTT karena menjalin komunikasi, transaksi, penyerahan uang. Lah itu yang di OTT. Jadi tidak semua kasus kemudian harus jadi OTT, dan banyak atau tidaknya OTT juga bukan ukuran untuk kinerja KPK. Oke. Iya, berjalan sesuai dengan amanah undang-undang itu, tidak usah dibatas-batasi. Penyimbangan yang ada itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat ini, apakah masih banyak korupsi atau tidak. Nah, pandangan masyarakat kan seperti itu. Jadi dengan adanya OTT yang tidak bisa dilakukan oleh penegak hukum lain, yakni kepolisian dan kejaksaan, belum ya. Makanya Pak Johan Budi menyarankan agar pihak lain itu juga melakukan hal yang sama. Sehingga itu menjadi apresiasi masyarakat terhadap KPK. Sekarang ini bukan kondeso, teknologi itu semakin canggih. Dengan adanya OTT ini justru menyesuaikan dengan dinamika kemajuan teknologi informasi dan digital. Baik. Itu Bung Bayu. Iya, bukan kondeso atau kampungan, bukan, ini malah teknologi modern. Ya. Paling tidak kita terpicu untuk membicarakan ini, dan saya jadi lewat pernyataan Pak Luhut, dan kemudian kita sebagai anggota masyarakat, saya dan juga penonton mengerti apa yang kemudian sebetulnya menjadi roh dari KPK itu ada, dan tindakan pencegahan dan penindakan yang dimana ada OTT di dalamnya untuk penindakan ini itu berjalan beriringan. Cuma di bagian kedua nanti setelah jeda, Pak Yasin, Mas Johan, sama Mas Zainur, izinkan saya juga menyampaikan kepada publik, mungkin ini sama dengan publik kebanyakan, OTT udah banyak, upaya untuk e-katalog yang disebutkan Pak Luhut juga sudah dilakukan, tapi kenapa tetap aja ada korupsi? Persepsi ini OTT-nya banyak, korupsinya kok tetap jalan. Kita bahas setelah jeda, tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.